Selamat pagi pemirsa. Mahalnya biaya untuk berkompetisi di pemilu legislatif membuat mereka yang berambisi untuk menjadi anggota dewan ternyata menggunakan segala cara untuk memenuhinya. Celakanya di antara mereka ada yang tidak segan untuk menempuh upaya terlarang, bahkan sampai melakukan kejahatan luar biasa. Pemirsa, selamat pagi. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 25 Mei 2023 dengan tema Uang Laknat Wakil Rakyat bersama saya Donat Samosir. Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini maksudnya mengerikan juga ya judul editorial pagi ini, Uang Laknat Wakil Rakyat. Laknat itu kan terkutuk begitu ya. Betul. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita akan lihat dulu beberapa berita dahulu ya yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Seiring dengan dimulainya penyelenggaraan ibadah haji, jemaah haji lansia semangat beribadah. Untuk tahun ini karena memang prioritasnya adalah lansia, akhirnya jumlahnya jadi banyak ya. Ini kira-kira bagaimana, Kang Ade? Ada tidak perlakuan yang lebih ya untuk memastikan kesehatan, keselamatan jemaah haji khususnya lansia supaya nanti mereka semua pulang ke tanah air sudah haji mabrur dan mereka tetap sehat. Bagaimana, Kang Ade? Ya, memang tagline dari penyelenggaraan jemaah haji tahun ini itu adalah Haji Ramah Lansia. Mereka Haji adalah Ramah orang tua Lansia. kita. Artinya dari tagline itu jelas menunjukkan bahwa mayoritas jemaah haji kita ini lansia di atas 60 tahun ya. Oke. Kemarin dari 390 jemaah haji yang mendarat di Bandara Madinah itu juga mayoritas juga lansia. Artinya bahwa ini memang perlu perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus misalnya ada fast track ya, jadi ada jalur khusus dan beberapa treatment lainnya. Kemudian juga kesigapan dari para petugas haji kita untuk bagaimana mendukung ya ataupun membantu para jemaah haji kita melakukan ibadah haji di sana betul-betul diperlakukan secara khusus. Dan ini memang upaya dari pemerintah Indonesia karena kalau kita lihat dari masa tunggu jemaah haji kita ini kan luar biasa sampai 20, bahkan ada yang sampai 40 tahun. Artinya ketika mereka sampai pada waktunya usia mereka sudah lansia rata-rata seperti itu. Dan kita juga harap kerjasama dari jemaah hajinya juga ya supaya kemudian tetap sehat. Dan di dalam berita ini dikatakan, Kang Ade, bahwa diminta bahwa jemaah haji selalu membawa kartu kesehatan begitu ya supaya ketahuan kalau sampai tiba-tiba, semoga tidak, dibutuhkan bantuan kesehatan supaya tahu persis bagaimana membantunya ya. Dan jangan keluyuran sendiri ya, kita bisa pesankan begitu ya. Supaya kemudian tidak ada masalah kesehatan bagi jemaah haji kita khususnya yang lansia. Harus ada pendampingnya ke sana kemari, jangan sendirian. Nanti kesasar juga gitu. Itu dia, jangan pergi sendirian lah begitu ya, Kang Ade ya. Oke, kita harapkan para jemaah haji bisa kembali nanti dengan sehat dan selamat. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2 ini, di halaman dalam di harian Anda, terkait dengan dugaan korupsi di Kementerian Sosial. Mensos mutasi pegawai yang diduga korupsi. Ini kenapa justru dimutasi nih, bukannya dibebas tugaskan kemudian supaya bisa fokus kepada dugaan kasus hukumnya? Tapi malah dimutasi nih, bagaimana ceritanya nih, Kang Ade? Ya, ini langkah awal dari Menteri Sosial ya, Tri Risma hari ini terkait dengan dugaan tindak pidana penyaluran bansos di kementeriannya, yaitu di Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial terkait dengan penyaluran beras. Sebagaimana kita tahu bahwa tampaknya kasus korupsi di bansos nih, kasus korupsi di Kementerian Sosial ini tidak pernah hilang nih. Sudah ada 2 menteri sebelumnya. Pertama adalah Menteri Sosial yang pertama. Juliari. Sebelum Juliari juga. Sebelum Juliari juga ya? Sebelum Juliari juga pernah. Dan Juliari itu tahun 2020 itu kasusnya juga sangat besar ya, 5,9 triliun ya, dugaan tindak pidana korupsinya. Dan sekarang terulang lagi dah. Ini upaya internal ya dari Menteri Risma hari ini untuk melakukan sanksi. Dan selanjutnya memang Menteri menegaskan bahwa
tidak hanya dimutasi, bila anak buahnya memang betul-betul terbukti korupsi. melakukan tindak pidana korupsi, maka itu akan diserahkan kepada pihak KPK. Jadi ini merupakan upaya yang saya kira harus kita dukung ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa penyaluran dana bansos ini, beras bansos, dana bansos dan beras bansos ini kan juga sudah lama ya menjadi rahasia umum, terjadi berbagai penyimpangan. Ya, dan juga mulai banyak desas-desus ya, rumor terkait dengan uangnya kemana saja, begitu kan. Ini mirip-mirip dengan dugaan korupsi yang beberapa waktu yang lalu juga, kan rumornya mengalir katanya ke partai, begitu ya. Ya, kita harapkan para penegak hukum, KPK, kepolisian, Kejaksaan Agung benar-benar menuntaskan semua kasus yang disidiknya ya. Dan semoga bisa memberikan efek jera ya bagi pelakunya. Iya. Dan harus terbuka juga. Jangan biarkan desas-desus tetap menjadi desas-desus. Kita ke berita selanjutnya, masih di halaman 2, di halaman dalam harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan IKN. Ya, IKN. Ibu Kota Negara Nusantara ya. Investasi IKN minim daya dukung. Ini artinya apa ini, Kang Ade? Ya, minim daya dukung karena sejumlah investor yang ditawarkan masih belum juga berminat ya, baru sekedar MOU, belum ada upaya yang lebih konkret lagi bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Namun saya kira sangat bisa dipahami ya kekhawatiran ataupun keraguan dari para investor untuk masuk ke IKN karena memang secara politik ini kan juga tahun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Ada perubahan yang pasti ya. Meskipun memang pembentukan IKN ini, pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara ini kan memang sudah dituangkan ya dalam sebuah undang-undang. Artinya ada unsur kepastian secara regulasi ya. Legalitasnya ya. Legalitasnya sudah ada. Namun memang pembangunan IKN ini masih menyisakan sejumlah masalah ya, misalnya seperti kalau kalangan dari aktivis lingkungan masih banyak soal di sana, juga secara sosiologis juga dan sebagainya. Ini saya kira juga perlu upaya dari pemerintah untuk meyakinkan ya, terutama di tahun politik ini, bahwa investor ketika menanamkan modalnya di sana atau ikut berpartisipasi membangun di sana, itu harus diberikan kepastian hukum. Gitu. Di satu wawancara sebelumnya, sudah cukup lama sih Kang Ade, saya bertanya kepada pengembang properti ya, kan mereka biasanya hidung bisnisnya lebih tajam ya. Saya tanya, kenapa tidak segera membangun di sana? Kan sudah ada undang-undang, saya bilang begitu. Tapi mereka mengatakan ya kita tunggulah perubahan pemerintahan, siapapun jadi presiden, siapapun jadi kepala daerah, kita perlu yakin dulu. Karena Pak Leo, kata pengembang ini, Kang Ade, yang namanya undang-undang kan bisa diadakan, bisa diubah, bisa dicabut, katanya begitu. Betul. Jadi ya mungkin kelihatannya itulah yang menjadi masalah ya, kepastian dari perubahan kepemimpinan. Kita harapkan IKN memang benar-benar bisa menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Kita tinggalkan itu, kita ke editorial pemirsa dan Kang Ade. Ini judulnya mengerikan juga nih, uang laknat wakil rakyat. Ini kan sebetulnya belum jadi wakil rakyat kan ini. Lalu kok bisa ditengarai bahwa orang-orang yang mau jadi wakil rakyat itu memakai uang dari perdagangan narkoba ya dalam konteks ini. Bagaimana Kang Ade? Pernyataan bahwa uang narkoba dipakai untuk aktivitas persiapan untuk kontestasi pemilu ini disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kapolres Jayadi dalam Rakernis Direktorat Reserse se-Indonesia. Jadi ada indikasi yang sangat kuat. Mereka bukan hanya calon, Leo, tetapi juga mereka yang existing yang sekarang menjadi anggota DPR, incumbent, terutama di daerah ya, anggota DPRD. Ini ternyata juga banyak mereka menggunakan dana narkoba ya untuk persiapan pemilu mereka. Ini saya kira temuan yang sangat menarik ya. Memang ketika Rakernis kemarin, Kombes Jayadi tidak mengungkapkan kasus-kasusnya, tapi kalau saya lacak ya dari pemberitaan sejak bulan Januari sampai Mei, itu ada saja anggota DPR yang ditangkap. Misalnya di Tanjung Balai ya, di Tanjung Balai Sumatera Utara, itu anggota DPR terlibat dalam peredaran 2000 pil ekstasi. Nah, ini kan jelas bahwa beberapa kasus mereka tidak hanya sebagai pemakai ya, tapi yang miris adalah anggota DPR di daerah ini juga mereka diduga kuat ya, bahkan ada yang sudah divonis, mereka memang pengedar juga. Jadi ini luar biasa memang mereka bermain dalam uang laknat ya. Karena kalau kita tahu bahwa
narkoba ini kan salah satu kejahatan yang luar biasa ya selain korupsi. Nah ini selain korupsi, selain terorisme ya, ada tiga kejahatan luar biasa. Pertama adalah terorisme, kemudian narkoba, dan satu lagi korupsi. Jadi ini saya kira juga harus kita sikapi ya secara tegas ya, bahwa anggota DPR yang seperti ini saya kira tidak usah dipilih lagi. Dan kita berharap juga bahwa ketika mereka divonis dalam kasus narkoba itu vonisnya mesti lebih tinggi ya dari masyarakat biasa, karena mereka penyelenggara negara. Ya ibaratnya mereka kan sapu ya. Kok betul. bisa dibiarkan sapu kotor menyapu kotoran, tambah kotor aja yang ada. Tapi pertanyaannya begini Kang Ade, apakah memang ini menjadi sesuatu yang lebih penting lagi karena uang hasil peredaran narkobanya diduga dipakai untuk kontestasi politik, untuk ikut pemilu, atau memang sederhana saja sebetulnya setiap yang mengedarkan narkoba, menyalahgunakan narkoba, ya dihukum saja apapun motifnya. Kita akan bahas itu ya Kang Ade, dan inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 25 Mei 2023, uang laknat wakil rakyat. Uang laknat wakil rakyat. Mahalnya biaya untuk berkompetisi di pemilu legislatif membuat mereka yang berambisi menjadi anggota dewan menggunakan segala cara guna memenuhinya. Celakanya, di antara mereka tak segan menempuh upaya terlarang, bahkan sampai melakukan kejahatan luar biasa. Beragam cara menyimpang untuk menjadi wakil rakyat sudah terungkap. Sebagai ongkos politik misalnya, ada yang melakukan korupsi. Kelakuan buruk ini dilakukan oleh beberapa pejabat yang ingin kembali menjabat di badan legislatif. Cara kotor lainnya ialah dengan melakukan pencucian uang. Hal ini pun kembali diungkapkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Mereka mewaspadai tindak pidana yang dipraktikkan partai politik maupun caleg tersebut pada pemilu 2014. Terakhir, Polri menemukan indikasi kuat soal penggunaan uang hasil perdagangan narkoba demi kepentingan kontestasi pemilu 2024 di sejumlah daerah. Indikasi itu dipaparkan Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Komisaris Besar Jayadi kemarin. Menurut Jayadi, dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran Korps Bayangkara terhadap anggota dewan di beberapa daerah, ada dugaan kuat mereka menggunakan dana haram itu untuk berkompetisi tahun depan. Mereka hendak menjadi wakil rakyat dengan cara yang amat sesat. Sayangnya Jayadi tidak membeberkan secara rinci siapa saja anggota legislatif yang ditangkap itu, dari partai apa, di daerah mana, apa pula perannya dalam peredaran narkoba. Dia hanya menegaskan pihaknya memberikan imbauan kepada seluruh jajaran untuk melakukan antisipasi saat rapat kerja teknis yang dihadiri seluruh Direktur Reserse Narkoba seluruh Indonesia di Bali kemarin hingga hari ini. Meski masih indikasi, apa yang dilontarkan Kombes Jayadi jelas bukan perkara main-main. Menggunakan uang hasil perdagangan narkoba guna menjadi anggota dewan adalah seburuk-buruknya cara untuk berkuasa. Sama buruknya dengan mengandalkan uang hasil korupsi, hasil pencucian uang, dan hasil kejahatan-kejahatan lainnya. Wakil rakyat harus berintegritas, punya moral yang baik, juga apik dalam perilaku dan perbuatan. Memperdagangkan narkoba adalah tindakan yang buruk, sangat buruk, juga tak bermoral. Daya rusak yang diakibatkan bagi bangsa sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin perusak rakyat kita biarkan menjadi wakil rakyat? Biaya untuk menjadi anggota legislatif di negeri ini memang mahal. Caleg mesti menguras tabungan dalam-dalam untuk membayar biaya saksi, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lainnya. Belum lagi jika mesti memberikan mahar kepada partai politik yang menaunginya. Hasil riset salah satu lembaga riset menyebutkan, untuk pemilu 2019, caleg DPR harus menyediakan dana minimal 1 miliar sampai 2 miliar rupiah, DPRD provinsi 500 juta rupiah sampai 1 miliar rupiah, dan DPR kabupaten kota 300 juta rupiah. Itu minimal, sedangkan realitasnya bisa berlipat-lipat. Dalam situasi yang tak ideal itu,
Caleg memang harus berduit, namun bukan berarti kita boleh toleran terhadap penggunaan segala cara, apalagi jika cara-cara itu berupa kejahatan, terlebih jika kejahatan itu adalah extraordinary crime semacam perdagangan gelap narkoba. Kepada Polri, kita meminta agar indikasi penggunaan uang hasil peredaran narkoba untuk kontestasi pemilu 2024 dibongkar. Ungkapkan kepada publik siapa saja anggota legislatif yang ditangkap karena terlibat dalam perdagangan barang laknat. Beberkan para penjahat yang tak tahu diri untuk menjadi wakil rakyat itu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan biarkan rakyat bertanya-tanya. Pastikan semuanya terang benderang. Amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan cara kotor bisa memberikan hasil kerja yang bersih. Wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat, bukan untuk para penjahat. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan coba berbincang dulu Kang Ade. Sebelum kita berdiskusi, kita saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Rektor Universitas Paramadina, Didi Rahbini. Mas Didi, selamat pagi. Pagi Mas, sehat ya? Sehat. Ya, Mas Didi, kita melihat bahwa polisi mulai mengendus, ini dikatakan oleh Bareskrim ya, bahwa uang peredaran narkoba itu juga mulai dipakai untuk persiapan kontestasi pemilu 2024. Kalau Anda lihat fenomena ini seperti apa, Mas Didi? Datanya itu gelap sekali ya untuk mendapatkan data-data statistik tentang penggunaan dana narkoba. Kalau itu benar, itu persoalan berat buat polisi selain mengatasi masalah narkoba yang belum selesai sekarang. Ya, yang ini, yang sekarang ini yang tidak bisa diketahui kan? Kalau Anda melihat, Mas Didi, ini sebenarnya memang karena mahalnya biaya politik, atau memang karena ya memang sudah pada dasarnya oknum-oknum ini memang ya orang-orang yang suka melakukan tindakan kriminal, mereka memang suka bergaul dengan narkoba, mencari uang dari situ, atau yang mana, Mas Didi? Kalau dalam politik itu kemungkinan penggunaan uang haram, apakah itu dari rent seeking, dari narkoba, itu sangat mungkin ya. Dan kalau ada seperti itu, ini satu persoalan yang sangat serius yang harus dipersoalkan, diselesaikan oleh polisi. Saya juga baru tidak bisa saya menganalisis secara ekonomi, sebab datanya ini kan gelap sekali. Tidak bisa kita analisis lah seperti data-data statistik, data ekonomi, data-data yang lain. Ini persoalan kriminal, bukan persoalan ekonomi. Jadi harus lebih banyak pada penglihatan, analisis soal kriminal terhadap kasus ini ya. Mas Didi, kalau bicara ini kan polisi kelihatannya berhati-hati ya, mereka tidak membuka itu bahwa yang ditangkap itu siapa, dari partai mana. Kalau saya membacanya kelihatannya polisi juga tidak mau dianggap nanti ikutan berpolitik begitu kan, mendiskreditkan partai-partai tertentu. Tapi kalau saya berpikir bahwa sebenarnya polisi ya ungkap saja tanpa khawatir dianggap berpolitik, wong itu memang faktanya begitu. Kalau Anda setuju bahwa polisi sembunyikan identitas parpolnya atau terbuka saja, Mas Didi? Terbuka, karena itu tanggung jawab. Kalau tidak diselesaikan, maka polisi itu meninggalkan masalah ya. Dan masalah narkoba itu kan masalah serius bagi kita. Masalah yang tidak main-main. Saya kira masalah kita tentang data-data penggunaan dana narkoba ini relatif gelap ya. Untuk saya menganalisisnya secara ekonomi, itu tidak punya fondasi yang kuat.
Tetapi persoalannya ini bahwa ada persoalan kriminal dan betul-betul harus diselesaikan oleh polisi, tidak boleh ditutup-tutupi karena itu merupakan tanggung jawab. Berarti masalah politik kita sangat berat, sudah menanggung beban yang besar dan sistem pendanaan politik ini harus diselesaikan, tidak seperti sekarang. Ya. Sebab kalau tidak menubruk ke sana kemari, jual beli izin pertambangan sehingga merusak lingkungan. Dan itu teman-teman di parlemen harus mendengarkan, ahli sudah banyak. Selama tidak dibereskan persoalan ini, maka politik kita punya masalah. Ya. Sebagai orang yang juga dekat dengan perpolitikan, Mas Didi, ini di dalam editorial dikatakan bahwa ada hasil riset, salah satu lembaga riset mengatakan di pemilu 2019 itu ada dana yang harus disediakan oleh calon anggota legislatif. Untuk DPR katanya 1-2 miliar, untuk DPRD provinsi 500 juta sampai 1 miliar, DPRD kabupaten kota sekitar 300 juta, itu minimal katanya. Kalau Anda lihat ini berarti apakah misalnya adalah lebih baik kalau negara yang membiayai atau bagaimana ya supaya meminimalkan motif gelap mata dari caleg-caleg ini, Mas Didi? Negara membiayai dalam jumlah yang secukupnya, tapi tidak untuk pencalonan, untuk kegiatan-kegiatan partai sebagai kegiatan aktivitas politik. Ya. Nah, mengenai kegiatan-kegiatan calegnya kan banyak sekali, itu tidak mungkin dibiayai negara semua. Nah, terutama kalau presiden ya menirulah negara yang sudah maju. Oke. Baik ya, Mas ya. Ya, terima kasih Mas Didi Rabini, Rektor Universitas Paramadina sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Didi. Kang Ade, pertanyaannya adalah begini, ketika polisi kan mengatakan ada indikasi menggunakan uang perdagangan narkoba untuk persiapan pemilu, tapi kan tidak dibuka juga. Mungkin karena polisi juga berhati-hati, tidak mau dianggap ikutan berpolitik. Itu sebaiknya memang dibuka saja, karena itu fakta ya. Atau karena bisa jadi dianggap ikut-ikutan berpolitik, tidak usah dibuka saja. Ya, saya kira polisi pakai kacamata kuda saja ya. Kacamata kuda dalam arti secara hukum ya. Karena dalam hukum itu ada yang namanya asas kesamaan hukum, equality before the law. Dan bagian dari transparansi dan bagian dari akuntabilitas kerja polisi itu adalah transparansi. Ya transparan saja, meskipun katakanlah polisi menunjukkan sejauh mana sih indikasi kuat bahwa dana narkoba ini dipakai untuk kontestasi, seperti itu. Katakanlah nilainya saja, nilainya berapa, trennya seperti apa, grafiknya seperti apa, apakah naik atau seperti apa. Dan ini saya kira juga polisi ya kita berharap juga jangan menciptakan kegaduhan juga. Mudah-mudahan dalam rakernis di Bali 2 hari ini dan hari yang terakhir, polisi bisa menyampaikan angkanya. Grafiknya seperti apa? Benarkah memang ada indikasi kuat? Kalau tidak ya saya kira juga ini polisi menciptakan kegaduhan juga. Jangan dianggap ikut bikin heboh begitu, padahal mungkin tidak sebesar itu. Tapi sebaliknya juga jangan mengecilkan masalah. Kalau ternyata ini memang sesuatu yang sangat serius ya. Ya kalau kita lihat kalau saya lihat dari tadi pagi saya lihat pemberitaan ya sejak bulan Januari sampai Mei itu ada saja yang ditangkap karena narkoba. Ada yang mereka hanya menggunakan dan yang miris lagi mereka juga punya pengedar, misalnya di Tanjung Balai. Mereka terlibat dalam jaringan peredaran 2.000 pil ekstasi. Kalau melihat ini kan kembali pertanyaannya adalah apakah memang sebegitu mahalnya biaya berpolitik di Indonesia sehingga akhirnya beberapa oknum, saya bilang oknum lah ya, karena nanti semua orang menganggap wah semua caleg atau orang yang mau mencalonkan diri jadi anggota DPR jangan-jangan pakai jualan narkoba juga. Itu menjadi gelap mata. Apakah kemudian akhirnya kita bisa mengakhiri ini? Kita akan bahas di bagian berikut, Kang Ade, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi, Kang Ade, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrosi, silakan Pak, ini pendapat Anda seperti apa nih? Ternyata kata polisi, wakil rakyat yang kemungkinan juga akan maju lagi 2024 itu menggunakan uang penyalahgunaan narkoba ini. Bagaimana Pak Amrosi? Begini Bang, beberapa minggu yang lalu tema editorial hampir seperti ini saya menyoroti. Jadi inilah efek dari proporsional terbuka. Oh. Nah, karena setiap caleg itu tidak mengandalkan kapabilitas, kemampuan, tapi popularitas dan isi dompet. Siapa yang isi dompetnya tebal, nah isi dompetnya itu didapat dari mana? Ya dari segala macam cara, baik narkoba, baik macam-macam lah. Oh. Nah, berilah kesempatan orang-orang yang benar-benar punya kapasitas menjadi wakil rakyat dengan modal kejujuran dan kemampuan. Nah, Tapi, makanya kalau Metro punya waktu, gini aja. Saya dari Magelang diundang di Metro TV, debat rame-rame, keroyok saya dengan ketua partai yang ngeyel masih mempertahankan proposal terbuka. Berani saya, termasuk AHY, Zulkifli Hasan. Saya tidak akan mundur. Pak Amrosi, jadi maksud Bapak apa yang terjadi ini karena ekses dari sistem proporsional terbuka sehingga kemudian butuh uang, caranya seperti ini. Maksud Bapak begitu? Sangat betul, setuju, betul 100%. Gini, nah, pertanyaannya begini Pak Amrosi, kalau kemudian menjadi sistem proporsional tertutup, ini kita berdiskusi ya Pak. Ada yang mengatakan bahwa itu akan meminimalkan money politics. Tapi pertanyaan berikutnya kan ketika sistem proporsional tertutup, akhirnya kan pengurus partai lah yang menentukan siapa yang akan mendapat nomor-nomor kecil begitu ya. Dan siapa yang akhirnya dapat semacam nomor sepatu. Ini kita sudah pakai istilah ini, udah biasa. Nah pertanyaannya ketika menentukan nomor 1, 2, 3 nomor-nomor jadi ini, apakah tidak terbuka juga kemungkinan bahwa kemudian akhirnya caleg-caleg ini itu juga memberikan sesuatu, memberikan uang begitu kepada pengurus partai Pak. Dan ini jangan-jangan akhirnya jumlahnya malah bisa jadi lebih besar daripada yang dikeluarkan pada sistem proporsional terbuka yang sekarang sedang berlaku. Kalau seperti itu bagaimana Pak Amrosi? Oh begini, tidak sama sekali tidak. Seandainya ada pun jumlahnya tidak semasif kalau proporsional terbuka. Sekarang apa Pak Amrosi yakin Pak? Karena kan kalau memastikan bahwa misalnya saya mencalonkan diri Pak, saya ingin jadi nomor 1, maka saya memastikan kepada pengurus partai saya harus jadi ya. Dan akhirnya kan bisa jadi, oh kalau begitu Anda harus bersilaturahim dengan saya dan memberikan sesuatu dan bisa jadi uangnya lebih besar loh Pak. Kalau itu uang, bagaimana Pak Amrosi? Saya itu pendapat yang sangat agak keliru Bang. Gini, sekalipun ada jumlahnya tidak semasif kalau proporsional terbuka. Hampir tiap caleg itu kalau ada orang di desa nyalek tuh, wah pasti akan andum amplop. Nah, ini sudah masif sekali pikiran orang, mindset orang sudah terpaku seperti itu. Ini ngeri sekali. Nah, zaman dulu pemilu tertutup kan tidak ada masalah, tidak ada money politik, lancar-lancar saja. Tidak ketahuan Pak, mungkin Pak waktu itu Pak, bukan tidak ada masalah Pak, belum ketahuan mungkin waktu itu, karena juga pemberitaan kan belum semasif sekarang. Setidak-tidaknya lebih sedikit, setidak-tidaknya tidak separah seperti ini. Oke, baik. Kita menghargai pendapat Pak Amrosi. Terima kasih Pak Amrosi sudah berpendapat pagi ini dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrosi ada pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi Metro TV.
Selamat pagi Pak Sukiwi. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Ini polisi mendapati uang peredaran narkoba kelihatannya dipakai untuk persiapan pemilu 2024. Bagaimana pendapat Anda Pak? Saya rasa apa yang disampaikan oleh pihak Polri ini sebenarnya udah terlambat. Ya, masalah terlambat uang malah. narkoba udah terlambat itu. Masalah uang narkoba, uang mafia, ya, uang judi itu udah dari dulu itu. Apalagi sekarang saya ini mantan anggota DPRD di Kota Binjai. Saya itu 2004 sampai 2009 anggota DPRD Binjai. Saya tahu sekali waktu itu kami itu dulu sosialisasi itu, kampanye itu hanya cetak brosur, hanya cetak kartu nama, kemudian buat spanduk. Ya, karena kita memang ya sudah dikenal orang, kita kan tokoh gitu. Waktu itu ya di pemilihan nggak sulit. Rakyat waktu 2004-2009 itu rakyat mengerti. Tapi begitu masuk 2009-2014, wah di situ udah mulai rusak. Rakyat udah tanya wani piro, ya. Jadi orang waktu itu mau wani piro, rakyat kan mau minta uang waktu itu udah. Kemudian kita udah tahu udah mulai rusak. Jadi yang berani untuk mau mencalonkan diri itu udah uang haram lah, uang lah. Dari narkoba, dari yang diduga lah ya, lain-lain. diduga ya Pak, belum terbukti kan? Karena mereka waktu itu mereka yang tahulah mafia-mafia ini ingin duduk di DPR ini supaya mereka punya apa hubungan, Pak Sukiwi, punya apa. Walaupun Anda mengatakan polisi ini agak terlambat begitu, tapi kan lebih baik ya Pak, akhirnya benar-benar diungkap daripada selama ini kita hanya menduga-duga tapi tidak ada yang ditangkap begitu kan. Nah, kalau Anda lihat apa yang dilakukan polisi ini sebaiknya diikuti dengan pengungkapan siapa calegnya, dari mana begitu, atau sebaiknya ya sudah ditangani tapi tertutup saja supaya polisi tidak dituduh ikut-ikutan berpolitik. Menurut Anda bagaimana Pak Sukiwi? Iya, saya rasa polisi pasti udah tahu itu, nyata-nyata itu. Apalagi sekarang caleg-caleg yang nyata yang kita lihat itu. Ya, itu ada caleg-caleg yang memang ya dia udah pemain itu, sudah mafia itu, sudah dikenal. Maksud saya adalah polisi buka saja identitas calegnya, identitas parpolnya, atau ya sudah tidak usah dibuka seperti sekarang. Menurut Anda yang mana Pak? Ya sebenarnya intinya itu dari partai ya, partai itu sebenarnya yang harus seleksi. Ya, karena polisi kan nggak bisa ikut campur, ya kan? Partainya yang harus seleksi. Kalau partai sudah tahu, oh ini caleg saya, ini kan mafia narkoba, ini kan mafia, maunya partai itu seleksi. Kalau partainya tetap menerima orang-orang ini, bagaimana tuh Pak Sukiwi? Rakyat rakyat jangan mau memilih. Ya, kembali kepada rakyat jangan mau pilih. Jadi kalau menurut Anda sebaiknya polisi buka saja identitas parpolnya atau calegnya? Ya nanti polisi, tahulah polisi juga, ya ada yang takut sama partai politik juga, kan gitu. Jadi serba salah ya begitu ya? Ini semua kan udah lingkaran setan ini, udah lingkaran setan. Iya kan? Baik. Jadi sulit. Jadi terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Menarik nih Kang Ade, karena Pak Sukiwi mengatakan sebagai mantan anggota legislatif DPRD di sana, menurut Pak Sukiwi polisi telat nih katanya. Tapi kan kalau saya berpikir ya mungkin lebih baik telat daripada tidak diungkap sama sekali ya. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira tadi harapan dari Pak Amrozi kemudian Pak Sukiwi ini harus diungkap, saya kira harus kita dukung ya. Jadi transparansi ini juga bagian dari kinerja polisi yang memang harus itu menjadi SOP ya. Namun demikian saya kira untuk menghindari kegaduhan kan boleh saja misalnya polisi hanya mengungkapkan datanya saja, data misalnya grafiknya seperti apa, trennya seperti apa. Benar nggak memang terjadi kenaikan? Gambaran besar tanpa harus menyebutkan kasus per kasus. Misalnya begitu ya. Ade Alawi dari partai A ternyata terbukti begitu, tidak harus begitu. Saya kira tidak harus begitu juga. Jadi cukup diungkapkan datanya saja seberapa besar gitu. Bahwa dana narkoba ini digunakan oleh para anggota DPRD yang memang mereka akan berkontestasi. Dari beberapa pemberitaan yang saya lihat memang beberapa anggota DPRD yang terjaring kasus narkoba, ini semuanya mereka mencalonkan diri kembali pada 2024. Ini masalahnya gini, yang Kang Ade dapati itu kasus narkobanya apa? Apakah mereka terbukti menggunakan saja
Atau juga mereka menggunakan lalu mengedarkan juga dan dapat uang dan memang mencari uang dari peredaran itu. Ya, yang mana nih yang terbukti sudah tertangkap selama ini? Yang tertangkap ada yang mereka memang menggunakan secara pribadi pemakai, tapi ada juga yang beberapa di antara mereka terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Bukan hanya pakai. Bukan hanya dia pakai, jualan juga. Jualan juga sebagai pengedar juga. Okay. Jadi fakta itu memang ada. Jadi oleh karena itu kita menghimbau kepada Direktorat Reserse Mabes Polri yang hari ini rakernas di Bali, ini dibuka angkanya berapa sih, sehingga ini menjadi kesadaran semua bahwa hati-hati memilih calon anggota anggota DPR ya ataupun DPRD. Jadi seperti itu. Pak Amrozi tadi dengan keyakinannya bahwa mencari uang yang dari jalur-jalur yang ilegal untuk pembiayaan politik itu gara-gara sistem proporsional terbuka. Yang kemudian tadi kan saya bertanya juga, apa sih jaminannya bahwa sistem proporsional tertutup kalau seandainya itu jadi tidak membuat biaya politiknya menjadi besar juga. Kalau kayak saya berpikir sih sederhana saja Kang Ade. Kalau proporsional terbuka disebut-sebut money politics harus memberi uang kepada sekian banyak rakyat. Ketika sistem proporsional tertutup, kemungkinan itu bisa terjadi juga kepada pengurus partai yang jangan-jangan malah jumlahnya jauh lebih besar begitu kan daripada yang dikeluarkan di proporsional terbuka. Tapi apa benar pendapat Pak Amrozi itu? Ya, kita memang tidak bisa menafikan ya plus minus dari proporsional terbuka ya, ataupun juga plus minus dari proporsional tertutup ya. Dalam kasus proporsional terbuka misalnya beberapa kita lihat juga orang-orang yang katakanlah track recordnya tidak begitu baik ya. Ada katakanlah mantan preman entah siapa gitu kan. Atau memang bang jago, tapi mereka mempunyai kekayaan yang luar biasa. Ini mereka bisa muncul menjadi anggota DPRD. Masuk ke parlemen fakta, ya? Masuk ke parlemen. Dan kita lihat juga ke beberapa mereka juga ketika mereka di dewan juga kinerjanya tidak bagus juga gitu. Malah menjadi pemain juga, malah mereka menjadi makelar juga gitu, makelar proyek. Nah ini fakta yang tidak bisa kita nafikan ya. Karena dengan proporsional terbuka, seorang yang memiliki kapital yang sangat banyak, dia bisa luar biasa secara eksesif, mereka bisa menyebarkan promonya, baliho dan sebagainya gitu. Itu mereka gunakan sehingga kemudian kadang kan masyarakat memilih bahwa yang sering mereka lihat. Jadi ketika misalnya di setiap pengkolan balihonya ada, kemudian mereka berada di kotak suara kan bingung juga nih, foto banyak kan, wah ini sering muncul, udah dicoblos gitu. Itu juga tidak bisa kita nafikan. Jadi aspek dari keterkenalan karena baliho-baliho itu juga ini mempengaruhi psikologi masyarakat. Ini memang tidak bisa kita nafikan ya. Jadi ketika proporsional terbuka maka ada mobilisasi kekayaan di situ. Tapi jadi kan mereka geber di situ. Apakah itu kemudian artinya sistem proporsional yang sebaliknya tertutup? Itu pasti menjadi lebih baik. Saya terus terang malah berpikir begini Kang Ade. Kalau katakanlah benar ya, saya sendiri sih belum pernah mendapati uang dapat dari caleg dengan sistem yang sekarang proporsional terbuka. Tapi kalau saya berpikir, itu kan katakanlah ada pemberian itu kan di tempat terbuka. Ketika proporsional tertutup, yang menentukan, sangat menentukan adalah pengurus partai. Itu kan bukan tidak mungkin bahwa ada juga permintaan uang kepada caleg, bisa jadi jauh lebih besar. Dan itu malah di tempat tertutup, kita tidak bisa lihat, karena itu pasti terjadi di tempat-tempat yang lebih tertutup daripada sistem kampanye yang sekarang terjadi. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau bicara terbuka dan tertutup yang tadi sudah kita bicarakan, ini kan menjadi pertanyaan juga. Apakah kemudian kalau menjadi sistem tertutup, benar-benar bisa menghilangkan uang-uang haram, termasuk di dalam editorial dikatakan uang laknat nih, hasil dari peredaran narkoba. Bagaimana Kang Ade? Ya, pertama adalah harus kalau misalnya sistem proporsional tertutup, maka semuanya kembali kepada partai ya. Jadi sistem di partai itulah yang saya kira menentukan ya sejauh mana akuntabilitasnya itu terjadi ya. Jangan sampai karena kedekatan gitu kan, jangan sampai karena dia memiliki uang yang banyak dan bisa memberikan mahar politik kepada partai kemudian diloloskan ya menjadi anggota legislatif. Jadi memang ini ada dua hal yang saya kira juga harus kita cermati ya, ada plus minusnya. Namun demikian saya kira dalam era keterbukaan ya,
di mana kesadaran rakyat juga semakin meningkat, maka pilihannya saya kira lebih baik adalah proporsional terbuka. Rakyat sekarang semakin mudah juga mengakses ya siapa calon ini, siapa ini yang balihonya di mana-mana, orangnya bener apa kan bisa dicek juga rekam jejaknya. Artinya bahwa kita tidak boleh mundur lagi ya dalam sistem kita berpolitik, berbangsa dan bernegara. Jadi proporsional terbuka dan itu juga diuji dan sudah diputuskan di MK tahun 2008 itu adalah pilihannya pada proporsional terbuka. Karena sampai sekarang kita bicara ini belum putus juga kan? Belum putus juga, masih banyak pihak terkait yang bersidang di sana. Nah ini saya kira juga kita kembali kepada partai ya, apapun sistemnya maka partai itulah yang saya kira juga menjadi gerbang ya, menjadi gerbang untuk memilih calonnya. Jadi jangan sampai karena dia mempunyai uang, tapi yang paling penting adalah sejauh mana si calon ini memiliki kredibilitas ya, memiliki moralitas dan memiliki kekuatan akseptabilitas sejauh mana dia bisa diterima di masyarakat. Nah ini yang ada rekan saya menjadi anggota DPR di sebuah daerah di Jawa Tengah, itu mereka dengan dana yang minim ternyata dia bisa terpilih, dia bisa gerakan semua simpul-simpul sudah dikenal masyarakat, bekerja sungguh-sungguh, dan dia sudah bekerja dengan masa sudah lama, sudah aktif di masa sudah lama. Ada ya, masih ada yang seperti itu. Masih ada dan masih banyak gitu. Nah, namun saya kira mesti dicermati temuan dari KPK ya. KPK pernah menyampaikan hasil kajiannya. Mengapa banyak sekali anggota DPR yang ditangkap? Nah, anggota DPR ataupun DPR ya. Mereka menjadi makelar proyek atau makelar anggaran itu karena memang dana politik mereka sangat besar. Mereka harus mengembalikan bunganya juga begitu dan ya. sebagainya gitu. Nah ini saya kira juga harus kita pikirkan bagaimana biaya politik di negara kita ini harus seminimal mungkin, tetapi bisa menghasilkan seorang anggota DPR yang memang luar biasa, mumpuni. Pesan kita untuk kepolisian, Kang Ade, jangan ragu untuk terus membongkar. Tapi juga harus jelas juga ya, yang besaran tadi itu penting juga. Kalau ternyata misalnya peredaran narkoba yang dipakai untuk pemilu ini ratusan miliar misalnya, ya itu kan sangat serius begitu ya. Itu harus diungkap juga. Ya saya kira upaya polisi yang pengungkapan ini juga memang baru setengah ya diungkapkan ya, baru ada tren seperti itu. Tapi saya kira bagian dari pemilu kepolisian berpartisipasi menciptakan pemilu yang berkualitas. Karena pemilu yang berkualitas akan menghasilkan anggota DPR yang berkualitas. Jadi proses yang baik akan menghasilkan juga hasil yang baik. Nah ini saya kira bagian dari polisi, akuntabilitas polisi harus diungkap saya kira nilainya setidaknya ya. Sehingga menjadi kesadaran bersama bahwa situasi kita sedang berbahaya nih. Darurat nih. Darurat di mana calon anggota DPR yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 menghalalkan segala cara, termasuk diantaranya menggunakan dana narkoba. Ini harus menjadi awareness bersama ini. Baik, kalau parpolnya sendiri kita bisa harapkan tidak itu Kang Ade? Untuk tadi kan beberapa pemirsa mengatakan, ini tergantung parpolnya. Pak Sukiwi tadi kalau tidak salah mengatakan, ini kalau parpolnya tidak kasih tempat, ini harusnya aman. Kita bisa percaya bahwa sekarang masih ada parpol yang memang benar-benar melihat kualitas orang, bukan melihat dalam tanda petik gizi yang bisa dibawa orang ini untuk menjadi kandidat anggota legislatif. Ya kita masih sangat berharap ya pada partai yang ada sekarang ini di era keterbukaan di mana masyarakat bisa mengakses segala informasi, maka partai politik pun harus jauh lebih baik ya. Jadi apapun sistemnya man behind the gun ya, itu kembali kepada bagaimana orang-orang di partai politik ini menjadi contoh, menjadi sosok yang memberikan keteladanan ya kepada masyarakat, kepada calon anggota DPR atau DPRD untuk mereka berlaku baik ya, tidak praktek lancung di situ. Kita harapkan bahwa memang wakil-wakil rakyat ini dari sejak bibitnya. Embrionya betul. Memang benar-benar punya integritas dan tidak menggunakan termasuk uang laknat hasil dari peredaran narkoba untuk maju ke parlemen. Kita harapkan ini bisa terjadi, kita harap tidak ada lagi uang laknat untuk wakil rakyat. Kang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, dalam situasi yang tidak ideal, calon anggota legislatif atau caleg memang kelihatannya harus berduit. Namun bukan berarti kita boleh toleran, kita boleh menerima penggunaan segala cara. Apalagi kalau cara-cara itu adalah kejahatan. Amat mustahil mereka yang lolos ke gedung dewan dengan cara kotor bisa memberikan hasil kerja yang bersih bagi kita, bagi rakyat. Wakil rakyat hanya buat orang-orang terhormat dan bukan untuk penjahat. Saya Leon Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda.
Selamat pagi, sampai jumpa.